Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsan din amma ba'd. Qala subhanahu ta'ala wa la nafa'na bihi barakatuh ulumi wa bikum bidana amin Allahumma amin radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu faslun. Di dalam pasal yang baru Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita wa yang baghila ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitabil azizi, dan seyogianya sepatutnya buat siapapun kita orang beriman memiliki kebiasaan, mempunyai kebiasaan rutinitas dari membaca Al-Quran. Tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailatin, yang mana didawamkan, diistiqomahkan, dibiasakan membacanya baik di pagi hari, di siang hari ataupun di malam hari. Wa adna dzalika an taktasira ala juz'in, seyogianya serendah-rendahnya minimalnya membaca setiap hari itu tidaklah kurang daripada 1 juz, tidak kurang dari 1 juz. Fayakunu dzalika fi kulli syahrin khatmatan, agar menjadi yang demikian itu di dalam setiap bulan 1 kali khatam. Jadi dianjurkan kepada siapapun kita memiliki kebiasaan
kebiasaan dari membaca Al-Quran. Sebagaimana setiap hari kita memiliki kebiasaan makan dan tidur, maka jadikan juga kebiasaan positif kita adalah membaca Al-Quran. Kalau bisa, satu hari satu malam tidaklah kurang dari 1 juz Al-Quran. Kalau bisa. Wa ala dzalika an taqtima fi kulli 3 ayyamin. Seandainya ada di antara kita yang punya semangatnya tinggi, dia membaca satu hari bukan 1 juz, misalnya satu hari 5 juz, nggak apa-apa kalau dia punya semangat. Ada lagi yang punya semangat lebih tinggi lagi, satu hari 10 juz dia baca, berarti 3 hari khatmul Quran, 3 hari khatam Al-Quran. Boleh kalau memang bisa dan dijadikan dawam, dijadikan rutinitas. Wa alam anna li tilawatil Qur'ani fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam membaca Al-Quran ada keutamaan yang besar, ada pengaruh yang luar biasa, ada dampak positif yang istimewa buat para pembaca Al-Quran. Apa dampak positif yang istimewanya? Di dalam terangnya kita punya hati. Jadi Al-Quran itu apa? Tunawwirul qulub, nerangin kita punya hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani. Kata sabda Nabi Muhammad SAW, yang paling utama dari ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Jadi hadis mulia baginda Nabi Muhammad SAW banyak sekali berbicara tentang keafdalan ibadah. Jadi entah jangan berpatokan baca Al-Quran udah paling top. Jadi masing-masing banyak dikeluarkan, disebutkan di dalam syariat tentang amaliyah, perbuatan yang afdal, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu waktu ditanya oleh seorang sahabat yang meminta izin. Ini sahabat rupanya kepengen ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Saat menghadap kepada baginda Nabi, ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, karena dia kepingin jihad, kepengen ikut berjuang di jalan Allah, ditanya sama Nabi, ahayun walidak, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Lalu dijawab oleh itu sahabat muda tadi, iya ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Fafihima fajahid, maka berjihadnya kamu urus ke kedua orang tua. Berarti dari sini kita dapat menangkap pemahaman, kalau di dalam riwayat dijelaskan, yang paling afdal adalah berjihad. Tapi di sini enggak. Di hadis yang tadi enggak. Itu sahabat malah apa? Diarahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, buat kamu urus ke kedua orang tua, berkhidmat kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua kamu itu. Itulah jihadnya kamu. Jadi jelas buat kita. Jangan
baru mendengar satu hadis kita potong, kita taruh, akhirnya orang bisa gagal paham. Jadi tentang afdaliyah, tentang keutamaan-keutamaan banyak sekali di dalam kondisi yang berbeda-beda baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada umatnya. Saat itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sahabat yang ini datang dikasih begini, yang ini datang dikasih begini, yang ini datang dikasih begini. Lain-lain mendapatkannya. Sebagaimana di dalam bab wudu, di dalam mazhab ada tatanan rukun wudu yang berbeda. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an menggosok setiap anggota wudu sunnah. Kalau bahasa kampungnya digesek. Kan kita apa? Kalau wudu suka kita apa? Kita gosok begitu pakai tangan. Padahal perintah ayatnya yang penting ghaslul wajh, mengalirkan air. Yang namanya mengalirkan air nggak harus digosok. Tapi karena sahabat-sahabat radhiyallahu anhum melihat baginda Nabi SAW-nya berbeda-beda waktunya, maka sampailah itu syariat. Di dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu an, ketika cuci muka wajib digosok. Ketika cuci tangan wajib digosok. Kepala wajib semua. Kaki wajib digosok lagi. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, muka kita celup-celupin di kolam juga jadi. Muka kita nih ada air, kita celup-celupin gitu. Nanti kita niat deh. Jadi keran kita buka, shower kita buka, kita begini aja. Jadi walaupun kita nggak gosok, kita nggak pegang, jangankan gosok, sentuh pun tidak jadi wudhu kita. Yang penting sesuai. Anggota wudhu yang pertamanya muka, kedua tangan, ketiga kepala, keempat kaki. Karena itu yang wajib diawali dan disertai dengan niat bersamaan dengan mencuci muka. Selesai sudah. Jadi kalau dalam menuntut ilmu, apalagi di era digital saat ini, kadang-kadang pemenggalannya tidak tepat sehingga nanti orang bisa salah di dalam menginterpretasikan, di dalam memahami kajian atau bahasan atau keilmuan. Yang namanya editor harus paham ilmu, karena kalau enggak bisa bahaya. Jadi buat diri kita dianjurkan, bagaimana Nabi Muhammad SAW tadi mengingatkan betapa agung dan mulianya siapapun kita hamba Allah yang menjadikan zikirannya membaca Al-Quran. Ini babnya saat ini lagi ngomongin tentang membaca Al-Quran. Kalau tadi di dalam hadis itu tentang apa? Berbakti kepada orang tua, maka berjihad pun diarahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi paham jelas ya. Artinya enggak langsung hanya satu yang namanya afdol udah paling utama, berarti nggak ada lagi yang lain. Enggak begitu. Jadi macam-macam amal perbuatan baik ada sisi keafdolannya. Wa qala Aliun karramallahu wajha man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun bis salati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ini bukan ayat Al-Qur'an, ini bukan hadis. Tapi perkataannya Sayyidina Ali karramallahu wajha. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dalam kondisi berdiri di dalam sholat, maka dia diberikan ganjaran 1 huruf 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati, barang siapa yang sholatnya duduk, dia membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya dan posisi sholatnya tidak berdiri sambil duduk, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanatan, maka buat dia dikasih per 1 hurufnya
50 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus salati wa huwa ala taharatin, dan barang siapa yang membacanya dan bermula dia yaitu di luar sholat, bukan dalam kondisi sholat. Wa huwa ala taharatin, dan dia punya wudu. Dia baca Al-Quran bukan dalam keadaan sholat, tapi dengan wudu. Kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanatan, niscaya adalah buat dia akan diberikan per satu hurufnya 25 pahala kebaikan. Satu huruf Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 19. Berarti dia dapat berapa? 19 kali 25. Itu kalau bacanya bukan lagi sholat tapi punya wudu, cuma baca bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hitung deh tuh 19 kali 25. Banyak kan tuh pahala. Kalau jadi duit kan kepengen matu kita kerjainnya. Kalau jadi duit, karena hitungannya banyak. Berhubung hitungan pahala, kita pikir apa? Enggak, aneh perlunya duit buat pahala. Begitu nyawa orang kita. Nah, jadi ini buat apa ya? Buat siapapun kita yang bisa membaca Al-Quran, maka itulah tadi kerjakan. Itu kerjakan. Dan bila ada lagi orang yang berkata, saya tidak cakap membaca Al-Quran, saya kurang bagus membaca Al-Quran, saya tidak lancar membaca Al-Quran, tersendat ketika membaca Al-Quran, karena memang saya dari dulu belum mempelajarinya, misalnya, karena tidak membiasakan dari dulunya untuk membaca Al-Quran. Apa kiranya yang saya kerjakan? Kalau dia orang kaya, udah bagiin duit sama beras, dia kaya, jangan disuruh baca Al-Quran doang, bagiin duitnya ke saudaranya, ke tetangganya. Itu tugas dia, itu keafdolan dia. Nah kalau dibilang afdolnya baca Al-Quran, si orang kaya enak dia baca Al-Quran aja, kagak sedekah-sedekah. Jadi dari masing-masing yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya kan berbeda-beda potensinya. Yang ini dengan ilmunya, yang ini dengan hartanya, yang ini dengan ibadahnya, yang ini dengan doanya, yang ini dengan tenaganya, yang ini dengan pikirannya. Ada yang timbang nyengir doang, macam-macam. Kan tergantung kemampuan. Yang penting berupaya, berusaha menjadi hamba Allah yang baik, berusaha mengikut ajaran Rasulullah SAW, berusaha bermanfaat, minimal tidak jahat kepada makhluk Allah. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanatin, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia tidak dalam kondisi berwudu di luar sholat, niscaya buat dia per satu huruf 10 kebaikan. Per satu huruf 10 kebaikan. Lagi kagak punya wudu, lewat kuburan, dia ketakutan, dia baca ayat kursi. Wah, itu per satu huruf 10 kebaikan. Lah dia kan bacanya karena ketakutan, tapi Al-Quran bukan yang dibaca. Ayat kursi kan Al-Quran, ya dapat berarti dia. Padahal lagi ketakutan, tuh Al-Quran. Kitab sucinya kita umat Islam, dia baca sambil ketakutan aja masih dapat keuntungan. Berarti dia kagak niat membaca Al-Quran, dia baca karena apa? Litaksin, untuk menjaga dia. Wah, lewat tempat yang angker iseng nih, baca deh Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa sambil merem-melek dia baca ketakutan, tetap dia dapat keuntungan. Dia nggak punya wudu, bukan di dalam sholat, iya, dalam satu hurufnya dia menghasilkan 10 kebaikan. Ada berapa huruf ayat kursi? Betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam.
Wa iyyaka yakuna hamuka fi tilawatika maksuran 'ala al-iktsari min aduna tadabburin wa tartilin. Dan kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, hendaknya buat diri kamu, buat diri kita semua, jangan sampai kita punya tujuan, kita punya semangat di dalam membaca Al-Quran hanya kepengen banyak. Oh, yang penting ini bisa khatam cepat. Jangan, katanya. Kalau bisa, kita menghindar dari yang demikian. Jadi bukan apa ya, kuantitinya yang dibicarakan, tapi kualitinya. Bukan banyaknya, tapi kualitasnya yang dicari. Walaupun tadi kata Sayyidina Ali kan tadi begitu, nggak punya wudhu aja, di luar sholat aja kita baca Al-Quran, satu huruf dikasih 10 pahala kebaikan Allah. Apalagi kalau bacanya benar-benar. Wa 'alaika idza talauta bitadabburi wa tafahumi wasta'in 'ala dzalika bitartili. Dan hendaknya atas diri engkau, buat kita semua orang beriman, apabila engkau membaca Al-Quran dengan tadabbur, artinya apa ya? Sambil diresapi makna-maknanya, kalau bisa. Ini buat kelas yang berilmu, buat mereka-mereka yang memiliki pengetahuan dari Allah, mereka sambil meresapi baca Al-Quran, baca ayat. Karena dia pada ngerti sama itu bahasa. Tapi buat kita yang kagak paham bagaimana baca, yang penting niatnya karena Allah, udah baca aja. Saya nggak tahu artinya nih, saya kagak paham, tahu artinya juga kagak, apalagi paham tafsirnya. Udah baca aja, yang penting baca karena Allah. Itu kitab suci kita tadi kan dibilang, nggak dibilang harus paham tadi. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat pahalanya paling tinggi, di luar sholat lebih rendah lagi, ntar dalam keadaan wudhu lebih rendah lagi, dan di luar sholat dalam keadaan tidak punya wudhu tetap dapat ganjaran, tetap dapat keuntungan, tetap dapat pahala kebaikan, walaupun kita nggak paham, walaupun kita nggak ngerti tentang arti dan maknanya. Itu Al-Quran. Karena Al-Quran ini keajaiban kitab suci kita umat Islam. Dibuka doang tuh Al-Quran, kita liatin, dapat pahala. Jangan pakai dibaca. Ada Al-Quran kita buka. Misalnya nih, kalau yang bisa baca kan dia baca, yang bisa, yang kagak gimana dong, kesian. Masa enak banget yang pada bisa baca Al-Quran, dia pada masuk surganya ntar tinggian kelasnya. Kenapa ya? Pahalanya banyakan. Nah yang kagak bisa gimana? Jadi surganya ntar rendahan dong. Nah, berarti Allah kagak adil dong kalau begitu. Enggak begitu. Allah selalu maha adil. Diberikan tetap pahala. Buat siapa? Kalau orang yang kagak bisa, dia buka aja tuh Al-Quran, dia kebet-kebet aja. Kalau kata orang Betawi, dikebet, dibalik-balik aja tuh, lembaran dibuka, dari balik lagi, liatin aja, itu dapat pahala. Itu Al-Quranul Karim. Ini diliatin doang dapat pahala. Daripada kita ngeliat handphone kagak pukul lagu, nggak ada pahalanya entar. Mendingan kita ngeliatin Al-Quran, kita liatin aja kayak kita ngeliat berita di handphone. Kalau itu kan kita bisa baca tuh, namanya berita, tulisan kita. Ini gimana ya, saya kagak bisa baca tulisan Arab misalnya. Udah liatin aja deh. Wah, mata saya udah kurang awas. Al-Quran di rumah saya nggak ada Al-Quran yang gede. Pokoknya Al-Quran yang ada pegang, pelototin, udah dapat pahala udah. Kan enak tuh, nggak ribet, nggak susah, nggak rumit jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Wahdir fi qalbika 'azamatal mutakallim subhanahu. Buat yang faham, hadirkan hati
penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an, karena yang kita baca adalah firman-firman-Nya Allah taala. Wa annaka baina yadayhi, dan kita hadirkan, kita punya hati bahwasanya kita ini benar-benar lagi menghadap Allah. Tuh kalau lagi baca Al-Qur'an, buat yang ngerti sambil diresapi dari maknanya, bacanya dengan tadabbur, sambil direnungin dengan tartil, perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Taqra'u alaihi kitabal ladzi amaraka fihi wa nahaka wa 'adaka wa wassaka. Lihatin, dalam ayat-ayat itu ada perintah, ada larangan, nasihat, wasiat. Wa kun inda qiraati ayat tauhid wa tamjid mumtalian bil ijlal wa ta'zim. Kalau lagi ngelewatin ayat yang dibaca tauhid, qul huwallahu ahad, di hati kita katanya dianjurkan apa? Penuh pengagungan kepada Allah. Itu kan tauhid. Qul huwallahu, jangan baca qul huwallahu ahad berat. Qul huwallahu ahad. Jangan. Itu ayat lagi bicara tauhid, biar semangat. Penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Buat yang ngerti. Kalau kita nggak paham, yang penting kita baca. Gitu aja. Wa inna qira'ati ayatil wa'di wal wa'id mumtalian birra'bi war rahbi. Kalau lewat ayat tentang janji-janji Allah, wah, harus semangat karena dijanjiin surga. Misalnya buat orang-orang yang bertakwa, ya, diwariskan ini dunia, artinya dikasih ini dunia, bumi ini dengan kenikmatannya buat orang-orang yang bertakwa, supaya dia semangat beramal buat akhiratnya. Wah, Adyur itu menibadina man kana taqiyya, surga dikasih sama Allah taala buat hamba-hambanya yang punya takut sama Allah. Surga itu warisan bahasanya, diwariskan, maksudnya dikasih. Buat siapa? Buat hamba-hamba Allah yang punya takut kepada Allah. Jadi saat membaca itu ayat penuh semangat. Kalau lagi ayat tentang azab, wah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, yang sholat aja bisa celaka. Nah, kita perlu cemas. Yang kayak gimana? Alladzina hum sholatihim sahun, yang lalai sama sholat. Dia sholat, tapi waktunya cekak. Tahu waktunya cekak? Misalnya sholat subuh serokaat di dalam waktu, serokaatnya udah siang, bangunnya udah kesiangan, waktunya udah mepet. Jadi serokaat masih di dalam waktu, serokaat mataharinya udah terbit, berarti udah habis. Nah, ini kelalaian dari diri kita namanya. Sholat maghrib misalnya 2 rakaat masih di waktu maghrib, begitu rakaat ketiga azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isya nih, gimana nih? Nah, kayak sekarang nih, habis deh tuh waktu subuh, masuk isyraq. Nah, kalau ada yang sholat sekarang subuh, berarti udah kehabisan waktu. Dia sholat, tapi waktunya udah habis. Berarti gimana? Tetap wajib sholat, orang belum sholat subuh. Akan tetapi apa? Berarti ada kelalaian dari diri kita. Kenapa sholat subuhnya kita kesiangan? Jadi dilihat ini. Kalau orang yang sholat aja masih ada potensi celaka, apalagi kalau kita tidak sholat. Jadi kita di situ disuruh berhati-hati. Ini kata Imam Haddad radhiyallahu anhu, ketika membaca ayat tentang apa? Ancaman-ancaman, kita mesti takut sama Allah, mesti punya takut sama Allah. Wa inda qiraati ayat al-awamiri wa zawajiri syakiran mu'tarifan bit tafsir mustaghfiran 'aziman 'ala tashmir. Dan ketika kita membaca ayat-ayat tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, maka saat itu kita bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena dengan perintah-perintah yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, kita jadi tahu, kita jadi bisa menjalankan. Bersyukur kita sama Allah. Yang disampaikan itu wahyu.
kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan lagi kepada para sahabat, akhirnya sampai ke zaman kita. Coba kalau Nabi saat itu diem kagak ngomong sama sahabat, nggak nyampein nih ayat Al-Quran, nih firman dari Allah, kita nggak bakal tahu Al-Quran kayak gimana. Seandainya nabinya pasti menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada para tabiin. Lalu di generasi tabiin ini, tabiin itu orang yang tidak berjumpa Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tidak berjumpa kepada Nabi, tidak pernah melihat Nabi dan tidak pernah dilihat Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat, melihat sahabat, bertemu dengan sahabat, maka itu disebut tabiin. Seandainya para tabiin ini mereka tutup mulut, nggak ada yang nyampaikan bahwa Al-Quran itu ini, kita dari mana tahunya ini Al-Quran? Ayo deh. Yang lucunya kita pada bertengkar karena beda-beda pendapat di dalam khilafiyah, akhirnya pada bertengkar. Kan bodoh namanya kita, diadu domba. Tabiinnya akur, ngikut sahabat. Kenapa? Karena sahabat narasumber langsung terdekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi delegasinya Allah. Lalu kenapa di generasi berikut kita pada berantem, pada bertengkar paham? Coba pikirin deh. Kalau mau berantem dari generasi sahabat udah berantem, enggak? Aneh dapetnya dari Nabi begini katanya wudu. Kalau yang satu kagak, aneh dapetnya begini, salah ente. Kalau mau berantem juga dari dulu. Berarti kita harus sampai paham, biar cerdas. Jangan pada bertengkar. Ajaran Nabi Muhammad SAW ini rahmatan lil alamin. Buka pemahaman kita biar luas. Tadi tergantung sahabat yang ini saat bertanya dijelaskan demikian, ya dia akan menyampaikan seperti itu. Sahabat yang lain disampaikan sama Nabi demikian, walaupun persoalannya sama. Tapi karena yang bertanya kondisinya berbeda-beda, maka Nabi berikan jawaban sesuai dengan kondisi si orang yang bertanya. Itu hebatnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melihat, memberikan jawaban pas untuk apa yang dibutuhkan oleh orang yang punya masalah. Itu syariat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penuh rasa syukur kepada Allah dan ingatkan diri kita, ya Allah, kita masih jauh sama ibadah. Orang-orang mulia, orang-orang baik, pada sembahyangnya luar biasa, tepat waktu, berjamaah, buat kelas kita. Ya, kita ngelihatnya yang situ aja. Kalau kita ngelihat Imam Haddad sholat sunnah pagi hari 200 rakaat, belum sholat sunnah di malam hari. Generasi sebelumnya lagi yang 500 rakaat sehari. Ada yang 1000 rakaat, cucu Nabi itu sholatnya apa? 1000 rakaat sholat sunnahnya. Nah kita yang wajib cekak ke cabung cebok. Cuman buat kita udah alhamdulillah banget. Kenapa? Ya maklum, namanya kita generasi belakangan, generasi umat akhir zaman namanya. Umat akhir zaman mah banyak dimaklum. Apa? Emang potongannya begitu. Jadi kita masih sholat 5 waktu aja alhamdulillah banget. Cuman kalau pengen lagi, lebih lagi, pengen deket lagi sama Allah, tambahkan yang sunnah. Pengen lebih dekat lagi, tuh tadi baca Al-Quran, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, dibaca. Wa 'alam al-Quran huwal bahrul muhit wa minhu tustakhraj jawahirul 'ulum wa nafaisu fuhum wa man futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin dama fathuhu wa tamma nuruhu wa tasa'a ilmuhu wa shara la yamullu qira'atuhu lailan wa la naharan li'annahu qad wujida fihi maqsuduhu wa dhafara minhu matlubuhu wa hadhihi sifatul muridis shadiq. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu an, orang yang benar-benar kepengen menuju Allah, dia bakal dapatkan segala sesuatunya dengan membaca Al-Quran.
Jadi orang yang benar-benar mau menuju Allah dengan membaca Al-Quran, dia akan dapatkan segalanya. Keterbukaan, dia punya akal, sehingga pengetahuan gampang dipahamin sama dia. Dalam menghafal dia gampang, dapat memahami ini syariat dengan pemahaman yang luas dia dapatkan. Karena apa semua? Dengan membaca Al-Quran. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, kalau orang sudah menemukan hal itu dari Al-Quran, tentunya dia tidak akan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Nah ini diantara kehebatannya Al-Quran. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Tidaklah disebut seseorang itu sebagai murid. Murid itu orang yang berkeinginan menuju Allah. Ini bukan ayat, ini bukan hadis, tapi perkataan orang saleh. Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu mengatakan apa tadi? Tidaklah seorang murid disebut muridan, artinya tidaklah dia disebut orang yang kepingin menuju Allah, kecuali dia benar-benar bisa mendapati segalanya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi Syahrul Quran tiba, bulannya Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran, bulan suci Ramadan. Nah, kita dianjurkan juga memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau bulan-bulan kemarin kita punya alasan sibuk ini, sibuk itu, nanti di bulan Ramadan jangan sampai kagak. Yang mampu menghatamkan berkali-kali silakan. Yang mampunya cuma sekali silakan. Yang mampunya cuma separuh dari Al-Quran silakan. Yang mampunya saya nggak kuat, saya baca paling sehari semalam 3 ayat 4 ayat, nggak apa-apa, lakukan. Yang penting kita niatnya berharap ridhonya Allah dan kerjakan sesuai kemampuan kita. Itu yang terpenting. Daripada banyak baca kita berapa kali khatam ente? 1, cemen. Anu udah 3 kali khatam, kan ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Apa? Bakal ngelakon doang, bakal belagu doang, mau ngapain? Al-Quran dibaca doang, bayang kagak. Baca apa buktinya dia baca Al-Quran berarti? Kalau orang baca Al-Quran, pribadinya akan tumbuh semakin membaik. Kalau orang yang membaca Al-Quran, dia akan dapat cahaya nur dari Al-Quran, dia akan menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Itu tandanya. Jadi harus buat diri kita semangatin. Yang belum bisa baca gimana? Dengarkan. Karena mendengarkan orang yang membaca Al-Quran pun dapat pahala. Wah, saya nggak bisa baca. Ada orang kita tadarus, kita diem aja, kita dengerin. Ada orang kelar tadarus, kita pulang, dapat pahala itu. Sama kita dapat kayak membaca. Wah, saya bacanya rada berat, pelan-pelan, atu-atu. Nggak usah ikut tadarus barang yang lancar pakai speaker, nggak usah. Ntar diketawain orang apa? Itu Masjid Al-Hidayah gimana sih? Tadarusan ngap-ngapan gitu yang baca. Maaf, bukan nggak dikasih. Jadi nanti bahan olok-olok manusia, karena bukan saatnya belajar. Kalau mau belajar sama guru baca. Nggak, saya mau baca sendiri. Ya, baca sendiri, tapi jangan pakai speaker. Buat yang udah lancar, apa-apa tadarusan. Mas speakernya juga jangan kegedean. Ini saing-saingan suara itu jangan. Bagus, syiar di kita tempat masalahnya dekat-dekat, kecuali di daerah-daerah yang antara masjid dan surau-suraunya jauh. Nah itu boleh pakai suara yang kencang supaya syiar sampai terdengar, itu ayat-ayat saat dibacakan terdengar, itu ilmu saat disampaikan. Lah kalau di kampung kita sini masjid, sana musola, sana masjid. Entar saing-saingan, akhirnya kontes toa entar. Ya. Jadi ada di daerah-daerah yang memang tadi membutuhkan, harus dia kenceng, banyak toanya, yang cakep mixernya, supaya apa? Sampai itu syiar. Tapi kalau kayak di kita, alhamdulillah di kampung kita nggak berjauhan, ya. Dan suara jangan sampai pada beradu. Ntar yang bingung yang di rumah mau ikut sholat subuh, lah itu udah zikir, berarti udah kelar jamaah. Waktu itu suara musolah lain, suara masjid lain, akhirnya, wah belum mulai, aneh kagak jamaah, rugi deh tuh.
ya. Jadi bukan berarti dilarang, tidak, ya. Tapi disesuaikan dengan kadar kebutuhan kita, hajat kita, ya. Dengan kebutuhan kita, hajat kita sebesar apa nih volumenya itu pakai nggak apa-apa, tapi disesuaikan dengan hajat kebutuhan untuk lingkungan kita agar terdengar syiar. Karena orang-orang perempuan kan di rumah dia nggak mendengar, jadi dia dapat dengar, dapat pengetahuan dengan adanya pengeras suara, ya. Artinya lakukan hal segala sesuatunya dengan apa? Dengan tawassut, dengan menengah. Artinya tidak berlebihan, tidak juga di bawah standar, tapi yang dibutuhkan, ya. Saya juga mohon maaf apabila dalam 1 tahun ini ada yang menyinggung perasaan atau menyakitkan hati dari ucapan, tingkah laku, perbuatan saya kepada semua yang mendengar majlis Sabtu pagi bulanan ini. Mohon dibukakan pintu maaf dan keridhaan. Insyaallah kita akan lanjutkan, kita niat terus tetap menuntut ilmu, tapi majlis Sabtunya, subuhnya insyaallah dilanjutkan nanti insyaallah ba'dal Id, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita, keluarga, ahli saudara, tetangga, ahli kampung kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah taufik hidayah, diberikan kemudahan, kekuatan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal, yang manfaat, yang barokah fid din wa dunya wal akhirah, diberkahkan hidup kita, dipelihara, dijaga, dihindarkan, diselamatkan min syarril fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan ma'al lutfi wal afiyah, dan diwafatkan kelak kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdin wa afina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil